Astuti di channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar tentang PPKN, bagaimana cara melestarikan keragaman rumah adat di Indonesia. Anak-anak, kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari beberapa ribu suku yang ada di Indonesia dan mendiami setiap wilayah di Indonesia. Nah, setiap suku itu mempunyai rumah adatnya masing-masing atau biasa disebut rumah tradisional. Nah, bagaimana cara generasi muda untuk menghargai dan melestarikan keragaman rumah adat di Indonesia ini? Kita akan bahas bersama-sama dalam kesempatan hari ini. Oke, kita tahu bahwa rumah adat dari setiap suku itu mempunyai keunikan dan bentuk serta fungsinya masing-masing. Tetapi ada satu kesamaan dari setiap rumah adat atau rumah tradisional dari setiap suku yang ada di Indonesia, yaitu dari segi bahan bangunan yang dipakai. Nah, setiap rumah adat atau rumah tradisional itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, baik itu berupa batu, kemudian tanah liat, atau kayu, bambu, rotan, kemudian atapnya bisa juga menggunakan bia atau daun lontar, atau juga menggunakan atap sirap. Kemudian bisa juga pakai genteng ya dari tanah liat. Kemudian bisa juga mereka menggunakan daun alang-alang atau tumbuhan alang-alang. Dan ada juga yang menggunakan jerami. Nah, jadi satu kesamaan dari setiap rumah adat atau rumah tradisional dari setiap suku, mereka menggunakan bahan bangunannya benar-benar berasal dari alam. Dan keunikannya lagi adalah ketika mereka membangun bangunan atau rumah adat tradisional itu untuk menggabungkan kayu atau bambu atau bahan-bahan lain yang digunakan untuk membangun rumah adat atau rumah tradisional, mereka tidak menggunakan paku ya. Biasanya dengan teknik ikat ya, diikat menggunakan rotan, ataupun bisa mereka juga menggunakan pasak ya. Pasak itu sejenis fungsinya menyerupai fungsi untuk paku, tetapi dibuat dari kayu yang diruncingkan. Itu cara mereka untuk menggabungkan bangunannya ya, masing-masing bangunannya. Itu merupakan satu keunikan dari rumah adat yang dibangun oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Berbagai macam nama-nama rumah adat yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera itu, di Sumatera Utara ada namanya rumah adat atau rumah tradisional rumah bolon. Rumah bolon dari Sumatera Utara. Kemudian dari Sumatera Barat itu ada rumah gadang. Ke Pulau Jawa, Jawa Tengah itu ada yang namanya rumah joglo. Kemudian di Jawa Barat itu kita kenal dengan rumah kasepuhan. Kemudian di daerah Betawi ada namanya rumah adat Kabayan. Kemudian masuk ke wilayah Bali itu ada yang namanya rumah adat Candi Bantar. Nah, kemudian di Kalimantan itu ada beberapa nama rumah tradisional atau rumah adat. Di Kalimantan Barat itu ada yang disebut rumah betang. Kemudian di Kalimantan Timur itu ada rumah lamin ya. Itu merupakan beberapa contoh rumah adat, nama-nama rumah adat yang ada di Pulau Kalimantan. Kemudian di Sulawesi kita mengenal adanya rumah tongkonan. Kemudian di daerah Papua, Irian Jaya, kita mengenal rumah adat yang diberi nama rumah Honai. Nah, setiap rumah adat itu
mempunyai bentuk dan ciri khasnya masing-masing, tergantung dari wilayah atau keberadaan di suatu tempat, ya. Bisa jadi berhubungan dengan kenampakan alam di sana, ya, atau sumber daya alamnya yang ada di setiap daerah itu, sehingga bentuk dan gunakan juga berbeda-beda. Nah, oke, bagaimana cara melestarikannya? Yang pertama, anak-anak, kita harus menghargai rumah adat dari daerah sendiri ataupun dari daerah orang lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan rumah tradisional atau rumah adat itu sebagai bahan atau sumber belajar. Nah, contohnya misalnya, ketika kamu pergi ke suatu tempat, kemudian kamu bisa mendatangi atau berkunjung ke rumah adat dari berbagai suku yang mungkin ada di tempat tersebut, kamu bisa mempelajari kegunaan dari rumah adat tersebut, kemudian bahan-bahan yang digunakan itu apa saja, kemudian mungkin ya di setiap rumah adat itu ada ruangan-ruangan khusus yang di pemanfaatannya itu berbeda-beda dari setiap suku. Nah, itu cara kamu untuk melestarikan rumah adat dari suku yang ada. Kemudian yang kedua adalah menjaga rumah adat yang ada dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak rumah adat tersebut. Misalnya, ketika kamu datang berkunjung ke sebuah rumah adat, kita nggak boleh buang sampah sembarangan di situ, tidak boleh coret-coret dindingnya misalnya, atau kita tidak boleh berlaku sembarangan dengan berlaku kasar dengan rumah adat itu, misalnya menutup pintunya dengan sembarangan yang bisa merusak bangunan tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi tentang rumah adat itu kepada orang lain agar orang lain juga mengenal rumah adat di daerah kita, atau bisa mengenalkan rumah adat tersebut melalui situs-situs internet atau yang lebih luasnya lagi menggunakan teknologi yang ada, ya, teknologi yang ada supaya rumah adat di Indonesia itu dikenal di seluruh dunia. Berikan rumah adat di seluruh Indonesia. Demikian penjelasan Mbak Astuti untuk pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam pelajaran PPKN di semester 2 ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.